warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, akuntansi keuangan menengah, akan membahas chapter 4, income statement and other information. Itu kita akan membahas soal dan jawaban dari E4.6, E4.13, E4.20, dan E4.4. Nah, anggota dari kelompok 3 itu ada yang pertama Reza Bustama, selanjutnya Mustika, dan saya Nasya itu saya sendiri. Dan soal E4.6 itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu pertama itu kita disuruh instruction itu prepare an income statement for the year 2022, ordinary shares outstanding for 2022, total 40,550, dan kita ini disuruh mencari income statement items. The following balance were taken from the books of Parnevik ASA on December 31, 2021. Dan di sini itu ada interest revenue itu sebesar 86.000, accumulated depreciation building itu sebesar 28.000 euro, cash itu 51.000, net receivable 155.000, account receivable 150.000, account payable 170.000, prepaid insurance sebesar 20.000, bonds payable sebesar 100.000, yang di bawah ini di sini itu dan di bawahnya ini uh, dan di bawahnya ada self returns and allowance sebesar 150.000, administrative and general expense itu sebesar 97.000, allowance for doubtful accounts sebesar 7.000, accurate liabilities 32.000, sales discount 45.000, interest expense 60.000, dan land 100.000, net payable 100.000, equipment 200.000, plus impairment of plan asset sebesar 120.000, building 140.000, shares capital ordinary 300.000, 500.000, dan cost of goods sold itu 621.000, retained earning 21.000, accumulate depreciation equipment itu sebesar 40.000, assume the total effective tax rate on all items is 34%. Nah, di sini kita tuh disuruh untuk prepare an income statement 100,000 ordinary shares were outstanding during the year. Nah, di sini penjelasin saya jawabannya itu. Yang pertama itu opening ASA income statement for the year ended December 31, 2019. Nah, dari revenue pertama ini, sales revenue itu ada di kredit sebesar 1.280.000 euro, dan last sales returns and allowance itu sebesar 150.000 euro di debit, sales discount itu sebesar 45.000 di debit, dan di kreditnya juga ada sebesar 195.000. Dan net sales revenue itu ada di kredit sebesar 1.085.000, cost of goods sold-nya itu ada di kredit sebesar 621.000, gross profit-nya ada di kredit sebesar 464.000. Nah, selanjutnya ini ada selling expense. Selling expense ada di debit itu sebesar 194.000, admin and general expense other income and expense ada di kredit dan debit, yang di debitnya ada 97.000 dan di kreditnya ada 291.000. Dan last for impairment of plan asset itu ada di debit sebesar 120.000, dan income from operation itu ada di debit sebesar 86.000 dan juga ada di kredit sebesar 34.000. Nah, kalau interest expense ini ada di kredit sebesar 60.000, dan income before income tax itu ada 79.000 di kredit. Income tax itu dijumlahin itu jadi 79.000 euro dikali 34%, jadi 26.860 di kredit. Dan income-nya jadi total itu ada 52.140 euro di kredit. Nah, earning per share-nya itu di jumlahnya itu caranya itu 52.140 dibagi 100.000, jadi hasilnya itu earning per share-nya itu 0,52 euro. Dan soal selanjutnya ini M4.13 akan dilanjutkan oleh Reza. Silakan Reza. Baik,
Selanjutnya pada soal 4.13 akan saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada tanggal Desember 31, 2021, shareholder SE mempunyai saham yang beredar seperti 8% cumulative preference share yang nilai parnya itu 100 sebanyak 107.500 share. Selanjutnya ada ordinary share dengan nilai nominal 5 par sebanyak 4 juta share. Dan pada tahun 2022, shareholder tidak menerbitkan saham apapun. Dan berikut yang di bawah ini adalah yang terjadi saat di tahun 2022. Yang pertama ada income before income tax sebanyak 21.650.000, discontinued operations sebanyak 3.225.000, preference dividend declare sebanyak 860.000, dan ordinary dividend declare sebanyak 2.200.000. Selanjutnya itu ada effective tax rate sebanyak 35%. Dan di sini instruksinya disuruh dicari hitung data laba per saham sebagaimana harusnya yang muncul pada laporan laba rugi di tahun 2022. Next. Dan ini adalah income statement atau laporan laba rugi shareholder SE pada tahun 2022. Yang pertama itu ada net income. Biasanya di net income itu yang pertama adalah pendapatan ya. Di sini income before income tax yaitu sebanyak 21.650.000. Income tax-nya selanjutnya di bawah. Income tax tadi rate itu ada 35%, jadi 21.650.000 dikali 35% adalah 7.577.500. Nah, menghasilkan income from continuing operation sebanyak 14.072.500. Selanjutnya itu ada discontinued operation. Loss before income tax itu sebanyak yang tadi ada di soal tadi sebanyak 3.225.000 datanya. Dan dikurangi pajak sebanyak 35%, yaitu 1.125.100 menjadi 1.128.700. Jadi 3.225.000 dikurang 1.128.750 menjadi 2.096.250. Selanjutnya adalah income from continuing operation dikurangi discontinued operation menjadi 11.976.250. Soalnya tadi di soal tadi juga ada preference dividend declare itu sebanyak 860.000. Lanjut adalah weighted average share outstanding juga ada di tahun sebelumnya itu sebanyak 4 juta. Dan earning per share-nya itu didapat dari income earning per share. Ada income from continuing operation itu didapat dari income tax dikurangi preference declare dibagi weighted average outstanding menghasilkan hasil jadi 14.072.500 dikurang 860.000 dibagi 4 juta sama dengan 3,3. Selanjutnya adalah discontinued operation of tax. Itu dari discontinued operation dibagi weighted average share outstanding, yang dimana 2.096.250.000 dibagi 4 juta menghasilkan minus 0,52. Dan net income-nya itu dihasilkan dari tadi 11.906.250 dikurangi preference dividend declare sebanyak 860.000 dan dibagi weighted average share outstanding menjadi 2,78. Next. Nah, selanjutnya ini kita tadi tidak ada soal E4.20 dikarenakan di e-booknya itu tidak ada soalnya. Jadi kita lanjutkan jadi P4.4 yang dilanjutkan oleh Mustika. Baik Reza, terima kasih. P4.4 itu disuruh mengerjakan laporan pendapatan, melaporkan pendapatan sebelum pajak penghasilan selama tahun 2022 sebesar 790.000 euro. Transaksi tambahan terjadi pada tahun 2022 tetapi tidak dipertimbangkan dalam 790.000 euro.
sebagai berikut. Yang pertama itu, perusahaan mengalami kerugian yang tidak diasuransikan sebesar 90.000 euro sepanjang tahun. Yang kedua, pada awal tahun 2020, perusahaan membeli mesin seharga 54.000 euro. Sisa nilainya 9.000 euro. Yang memiliki masa manfaat mesin itu 6 tahun, pembukuan menggunakan garis lurus, penyusutan tahun 2020, 2021, dan 2022 itu gagal mengurangkan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan. Yang ketiga itu penjualan sekuritas yang dimiliki sebagai bagian dari portofolionya menghasilkan keuntungan sebesar 47.000 euro. Dan yang keempat itu, perusahaan melepas rekreasinya dengan kerugian 115.000 euro. Sebelum pajak diasumsikan bahwa transaksi ini memenuhi kriteria operasi yang dihentikan. Yang kelima itu, perusahaan memutuskan untuk mengubah metode penetapan harga persediaan dan biaya rata-rata menjadi metode FIFO. Dampak perubahan ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah peningkatan pendapatan tahun 2020 sebesar 60.000 euro dan menurunkan pendapatan tahun 2021 sebesar 20.000 euro sebelum pajak. Metode FIFO telah memiliki digunakan untuk tahun 2022. Jadi instruksi pengerjaan soal ini, siapkan laporan laba rugi tahun 2022. Dimulai dari laba sebelum pajak penghasilan. Hitung laba per saham sebagaimana seharusnya ditampilkan pada laporan laba rugi. Saham biasanya yang beredar pada tahun tersebut adalah 120.000 lembar saham. Asumsikan tarif pajak 30% untuk semua item. Next. Di sini ada jawaban dari soal 4.4. Nah, yang pertama itu ada income statement di bulan Desember, 31 Desember 2022. Income before income tax-nya itu 748.500. Income tax-nya 745.500 dikali 30%, hasilnya 224.550. Income from continue operation itu 523.950. Discontinue operation, loss from disposal of recreational division itu 115.000. Less applicable income tax reduction-nya 34.500 dikurang 80.500. Jadi hasil net income-nya itu 443.450. Di sini ada earnings per share, income from continue operation-nya 4,37, diskon continue operation net of tax-nya 0,67, net income-nya 443.450 dibagi 120.000 hasilnya 3,7. Lalu di sini ada computation of income before income tax. Ada as previous state-nya 790.000. Iansuran float loss-nya dikurang 90.000. Gain on sale of security-nya 47.000. Error on computation of depreciation-nya nggak ada. As computed-nya 54.000 dibagi 6, jadi hasilnya 9.000. Correction-nya 54.000 dikurang 9.000 dibagi 6, hasilnya 7.500. Dan as restar-nya 1.500, hasilnya 7.500 dikurang 1.500, jadi hasilnya 748.500. Next. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.